Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Darmayase dengan NIM 1916011134 dari PJKR 5B. Di sini saya akan menganalisis rencana pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Sawan. Yang pertemuan pertama, tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menunjukkan sikap regulis sebelum dan setelah melakukan aktivitas pembelajaran dengan berdoa. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin, sportivitas, kerjasama, dan kerja keras selama melakukan pembelajaran dengan baik. Peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa aktivitas gerak spesifik menendang dan menghentikan bola, mengiring bola, dan menyundul bola dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana aktivitas gerak spesifik menendang dan menghentikan bola, mengiring bola, dan menyundul bola dengan benar. Peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana aktivitas gerak spesifik menendang dan menghentikan bola, mengiring bola, dan menyundul bola dengan benar. Kegiatan pembelajaran yaitu memakai media yang pertama WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Telegram, Zoom, dan Google Form, dan lain-lain. Dan dengan alatnya laptop, komputer, handphone, dan lain-lain. Sumber pembelajaran yaitu buku guru dan siswa, modul bahan ajar, internet, dan sumber lainnya. Pendahuluan, guru memberikan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik untuk melalui WhatsApp Group, Zoom, Google Classroom, Telegram, atau media daring. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Yang keempat, guru menyampaikan garis besar cakupnya materi dengan langkah pembelajaran. Kegiatan inti, peserta didik diberikan motivasi. Yang kedua, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan secara mungkin hal yang belum dipahami. Yang ketiga, peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan atau mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan sepak bola. Yang keempat, melalui WhatsApp Group, Zoom, Google Classroom, Telegram, atau media yang lainnya. Yang terakhir, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari terkait variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan sepak bola. Penutup, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Terus guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa. Penilaian asesmen. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, atau berupa tes tulis, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai nilai keterampilan. Selanjutnya ada pertemuan kedua, rancangan pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Sawan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat melakukan sikap regulis sebelum dan setelah melakukan aktivitas pembelajaran dan dengan berdoa. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan sebagai berbagai aktivitas gerak spesifik menendang dan menghentikan bola. Peserta didik dapat menjelaskan berbagai aktivitas gerak spesifik menendang dan menghentikan bola, mengiring bola, dan menyundul bola dengan benar. Peserta didik dapat mendemonstrasikan sebagai aktivitas gerak spesifik menendang dan menghentikan bola, mengiring bola, dan menyundul bola dengan benar. Kegiatan pembelajaran. Media yang digunakan yang pertama WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Telegram, Zoom, Google Form, dan lain-lain. Alat yang digunakan laptop, komputer, handphone, dan lain-lain. Dan sumber pembelajaran buku guru dan siswa,
modul bahan ajar, internet, dan sumber lainnya. Pendahuluan, guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Yang keempat, guru menyampaikan garis besar, cakupan materi, dan langkah pembelajaran. Kegiatan intinya, yang pertama, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan. Yang kedua, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin hal belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Yang ketiga, peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, presentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai variasi komunikasi gerak spesifik dalam permainan sepak bola. Yang keempat, memulai website Google, Zoom, Google Classroom, Telegram, atau media yang lainnya. Yang kelima, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari. Penutupnya, guru bersama peserta didik mengflashkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa. Penilaian hasil pembelajaran, penilaian sikap, seperti contoh, penilaian presentasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dengan proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru berikut. Contoh instrumen penilaian sikap. Aspek perilaku yang dinilai: nama peserta didik, jumlah skor sikap, dan kode nilai. BS bekerja sama, JJ jujur, TJ tanggung jawab, DS yaitu disiplin. Selanjutnya, penilaian diri. Sering dengan pergeseran pusat pembelajaran dari guru ke peserta didik, maka peserta didik memberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Berikut contoh format penilaian: nomor pertanyaan ya, tidak, jumlah, skor sikap, kode nilai. Selama diskusi saya ikut serta mengusulkan ide atau gagasan. Contohnya seperti ini. Catatan skor penilaian ya 100 dan tidak 50. Contohnya seperti ini. Penilaian teman sebaya. Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Sama halnya dengan penilaian, hendaknya guru telah menjelaskan maksud dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian dengan juga menentukan format kepenilaian. Berikut contoh format penilaian teman sebaya. Nama yang diamati, pengamat. Contohnya seperti ini. Penilaian jurnal, penilaian pengetahuan, teknik penilaian ujian tulis, instrumen penilaian, dan pedoman penskoran. Soal ujian seperti contohnya ini. Nama kelas, aspek judul, aspek dan soal uji tulis, jawaban. Contohnya seperti ini. Ada yang B, ada pedoman penskoran. Yang pertama, penskoran A soal nomor 1, B soal nomor 2, C soal nomor 3. Yang kedua, pengolahan skor maksimum 11, skor peroleh siswa, nilai yang diperoleh siswa. Penilaian keterampilan, A lembar pengamatan proses inspirasi dan kombinasi gerak speak dalam permainan sepak bola. Pertama, teknik penilaian. Yang kedua, instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk melakukan variasi dan kombinasi gerak speak, mengoper bola, dan permainan sepak bola yang dilakukan berpasangan, berkelompok, atau dalam
bentuk bermain. Nama, kelas, petugas. Ini seperti contoh-contohnya. Remedial seperti ini dilakukan apabila setelah diadakan penilaian pada kompetensi yang telah diajarkan pada peserta didik, nilai yang dicapai tidak memenuhi KBM atau ketuntasan belajar minimal, atau KKM, kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Berikut contoh format remedial terhadap peserta didik. Di contohnya, yang kelima ada pengayaan. Pengayaan dilakukan apabila setelah diadakan penilaian pada kompetensi yang telah diajarkan pada peserta didik, nilainya dicapai memenuhi KBM atau KKM. Berikut contoh-contoh format pengayaan terhadap peserta didik. Dicontoh. Sekian dari presentasi saya. Kalau jika ada kata-kata atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.